Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Net TV dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala kesempatan yang diberikan di pagi hari ini, sehingga kita masih bisa menghirup segarnya udara, menikmati hangatnya mentari. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Aswar Liwang, yang biasa disapa Asli atau Aswar Liwan. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang ketika kita ragu dengan Al-Quran. Jamaah pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari di Masjid Muhammad Cheng Ho, Kabupaten Goa, Hertasning, ada seorang mu'alaf yang menceritakan kisahnya masuk Islam. Awalnya beliau penasaran dengan Al-Quran. Karena penasaran, akhirnya dia membeli Al-Quran dan membuka-buka Al-Quran. Pada saat dia buka, dia mulai dari sebelah kanan, dia baca surah Al-Fatihah, kemudian masuk di surah Al-Baqarah. Dia baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentunya dia baca artinya, karena belum paham tentang bahasa Arab ataupun belum tahu mengaji. Nah, pada saat dia baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sontak dia heran. Loh, ini kitab sombong sekali. Biasanya kalau saya baca kitab, baru di awal-awal pengantar, di awal-awal ayatnya biasanya mengatakan mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan di dalamnya, mungkin masih banyak kesalahan. Tetapi Al-Quran dengan sombongnya kata dia, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wajar ketika Al-Quran berkata sombong. Wajar ketika Al-Quran berkata demikian, sebab Al-Quran bukan buatan manusia yang penuh dengan kesalahan, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu jamaah sekalian, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Al-Quran adalah mukjizat yang berasal kata dari ijaz atau menaklukkan, menaklukkan orang yang ingin menantangnya. Olehnya itu, ketika kita ragu dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal surah Al-Baqarah kemudian berbicara kepada kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin mim mithlih. Apabila engkau ragu dengan Al-Quran, maka datangkanlah satu surah yang semisal. Bukan hanya itu jamaah sekalian, bahkan Allah menantang kita. Wada'u syuhada'akum, dan kau panggil semua penolong-penolongmu. In kuntum shadiqin, apabila engkau memang benar-benar. Tetapi apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka kau tidak akan bisa dan pasti tidak akan bisa. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah menantang kita untuk membuat satu surah saja ketika kita ragu dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, bagaimana dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak adanya Al-Quran? Apakah ada pernah orang yang ingin menantangnya? Apakah ada? Ada jamaah sekalian. Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masanya ada seorang nabi palsu bernama Muzaillamah Al-Kadzab. Dia ingin menantang Al-Quran. Dia ingin melawan Al-Quran. Akhirnya dia buat surah. Namanya surah Al-Fil. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu hurtumun tawil, dia mempunyai belalai yang panjang. Wathanabun asil, dan ekor. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian,
pada masa Abu Bakar yang berkembang pada saat itu adalah syair. Dan bagaimanakah bentuk dari surah yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini? Kalau kita lihat secara sepintas, ya, masuk bersyairlah. Tetapi bagaimana dengan kandungannya? Jamaah sekalian, belum kita lihat saja mungkin sudah konyol. Tetapi Profesor Muhammad Quraisyihab di dalam kitabnya Kemukjizatan Al-Quran mengatakan bahwa surah yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, surah Al-Fil ini sangat batil. Kenapa jamaah sekalian? Karena kata wa ma adraka di sini tidak cocok digunakan untuk binatang. Apakah kamu tahu apa itu gajah? Itu sangat tidak cocok digunakan untuk binatang. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab, kata wa ma adraka di sini hanya cocok digunakan untuk yang maha dahsyat. Contohnya, wa ma adraka ma yaumil qiyamah. Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa UASA dimanapun Anda berada. Nah, pada akhir hayatnya Musailamah Al-Kadzdzab, kita kenal dia mati dibunuh oleh sahabat. Mati dibunuh oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wahsy bin Harb. Sedikit kisah tentang Wahsy bin Harb ini adalah orang yang mampu membunuh orang terburuk pada masa Rasulullah, sekaligus orang yang membunuh orang terbaik pada masa Rasulullah. Kita ketahui Wahsy bin Harb di sini adalah orang yang membunuh paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Tetapi itu dibalaskan, ditutupi dengan membunuh nabi palsu pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, yakni Musailamah Al-Kadzdzab. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.